Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Daftar 10 pegulat wanita terseksi di WWE Part 2. Sebelum saya mulai list ini, jika ada di antara dari kalian yang bertanya-tanya kenapa saya masih menyebut pegulat-pegulat wanita di WWE dengan sebutan divas, padahal saat ini mereka sudah dipanggil sebagai WWE Superstar yang notabene merupakan sebutan atau panggilan yang sama dengan pegulat-pegulat pria di WWE. Jika kalian memang penasaran ingin tahu tentang hal tersebut, maka saya harus menjawabnya. Kalau begitu, saya memutuskan untuk masih menggunakan kata divas supaya sewaktu proses pengetikan bisa berjalan cepat dan juga simple. Hanya itu aja sih alasan saya kenapa masih menggunakan kata diva ini. Jadi untuk selanjutnya, tanpa harus menunggu lebih lama lagi, ayo kita langsung saja mulai daftar 10 divas terpanas yang di artikel pertama tidak masuk dalam radar saya. Well 10, let's spell the hit bulls. Di posisi ke-10, Jillian Hall. Saya mulai list ini dari seorang pornstar yang berubah menjadi seorang WWE Superstar. Enggak kok Gus, saya cuma bercanda, LOL. Tetapi, jika kita tidak mengenal siapa Jillian Hall ini sebelumnya, saya berani jamin kita akan berasumsi kalau mantan WWE diva yang satu ini merupakan bintang porno atau paling tidak model majalah dewasa seperti Playboy dan lain sebagainya. Pasalnya, lihat saja wajahnya yang tidak alami, serta bodinya, yang juga kelihatan tidak alami, yang sangat berisi atau orang Indonesia sering menyebutnya semok. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam tubuhnya itu, maka tidak heran kalau kita akan mengira bahwa Jillian ini merupakan seorang bintang porno. Mungkin gara-gara rupanya yang bak bintang porno itulah, Vince McMahon pada waktu itu tertarik untuk mendatangkannya ke tanah WWE. Bagi yang belum tahu, sebelum gulat wanita di WWE dikenal seperti sekarang ini, di mana mereka telah mendapatkan tempat tersendiri di hati para pecinta gulat berkat aksi memukau mereka di atas ring. Dulunya, gulat wanita di WWE itu lebih banyak menonjolkan sisi seksualitas dari pegulat-pegulatnya ketimbang aksi-aksi mereka di atas ring. Boro-boro mau unjuk kebolehan, waktu yang mereka dapatkan untuk beraksi saja terbilang sangat terbatas, kurang dari 5 menit. Jillian Hall sendiri memulai debutnya di WWE pada tahun 2003 silam. Tepatnya di Ohio Valley Wrestling, OVW. Meskipun karir Jillian sewaktu di WWE sebagai seorang pegulat tunggal terbilang terlupakan, tapi paling tidak diva yang satu ini pernah merasakan menjadi Divas Champion meskipun hanya sekali. Sebelum menjadi pegulat tunggal dan berhasil memenangkan sabuk Divas Championship. Dulu di awal kehadirannya di main roster, Jillian Hall sempat menjadi valet atau pendamping dari MNM, Melina, Johnny Nitro dan Joey Mercury, dan juga JBL. Karirnya di WWE berakhir setelah pada tahun 2010 silam WWE tidak memperpanjang kontraknya. Sejak saat itu, Jillian memutuskan bergulat ke beberapa promosi independen kecil sampai pada akhirnya di tahun 2014 silam, Jillian Hall memutuskan untuk pensiun dari dunia gulat profesional. Di posisi ke-9, Rosa Mendes. Sama seperti Jillian Hall tadi, karir Rosa Mendes sebagai seorang pegulat tunggal juga bisa dibilang terlupakan. Namun bedanya dengan Jillian tadi, sejak bergabung dengan WWE pada tahun 2006 silam, setelah dirinya berhasil memukau orang-orang di WWE sewaktu dirinya masih menjadi salah satu kontestan di ajang pencarian bakat atau diva yang bernama Divas Arc. Rosa Mendes sama sekali belum pernah memenangkan satu sabuk juara apapun di main roster. Meskipun Rosa sama sekali belum pernah menjadi WWE Women's Champion ataupun Divas Champion di main roster, tapi sewaktu masih ulat di developmental system, teritori milik WWE pada waktu itu seperti OVW dan juga Florida Championship Wrestling (FCW). Rosa Mendes sudah pernah merasakan menjadi juara di 2 promosi gulat milik WWE tersebut. Sedangkan di main roster, Rosa lebih banyak mendapatkan peran sebagai valet dari beberapa pegulat yang ada di WWE.
Salah satu pegulat yang pernah dia temani adalah Fandango. Sedangkan untuk saat ini, Rosa Mendes telah memutuskan untuk pensiun dari dunia yang membesarkan namanya tersebut. Tepatnya, tidak lama pasca Rosa melahirkan anak pertamanya. Meskipun Rosa sudah bukan lagi menjadi bagian dari RAW maupun SmackDown Live roster, tapi dirinya masih beberapa kali muncul di acara reality show milik WWE yang bernama Total Divas. Bagi kalian pecinta game Need for Speed, Most Wanted, iHeart Racing Game, pastinya mengenal tokoh yang bernama Isabel Diaz dong. Jika iya, pastinya kalian juga sudah mengetahui kalau ternyata Rosa Mendes lah orang yang memerankan karakter di game tersebut. Di posisi ke-8, Lita. Setelah tadi dibuka dengan dua divas seksi yang nasibnya bisa dibilang kurang begitu beruntung selama berkarir di WWE. Maka selanjutnya ada diva yang memiliki nasib yang jauh lebih beruntung dari mereka. Pasalnya, siapa sih pecinta gulat atau WWE dari penjuru dunia yang tidak mengenal seorang Lita? Selama berkarir di WWE dari tahun 2000 hingga 2006, mantan anggota tim Extreme ini telah sukses memenangkan sabuk WWE Women's Championship sebanyak 4x. Selain dikenal sebagai salah satu pegulat wanita tersukses, Lita juga dikenal sebagai pegulat wanita terbaik yang pernah WWE miliki. Meskipun Lita dikenal sebagai pegulat wanita yang tomboy, bukan berarti membuatnya tidak memiliki daya tarik di mata lelaki. Malahan dengan dandanan khasnya yang punk rock abis itulah, Lita terlihat begitu hot di mata saya. Ketika masih aktif bergulat untuk WWE, Lita memang lebih sering berdandan ala cewek tomboy. Tapi tahukah kalian kalau di pertengahan tahun 2000-an, tepatnya ketika dia masih dipasangkan dengan Edge, Lita sempat tampil lebih feminim di hadapan WWE Universe. Sedangkan untuk saat ini, Lita sudah tidak lagi bekerja di WWE baik itu sebagai pegulat, host ataupun juru bicara. Atas dedikasinya bagi WWE, pada tahun 2014 silam, Lita berhasil mengikuti jejak sahabat sekaligus musuh bebuyutannya, yakni Trish Stratus menjadi anggota dari WWE Hall of Fame. Di posisi ke-7, Melina. Nama Melina memang bakalan selalu melekat dengan MNM sampai kapanpun itu. Bagi yang belum tahu atau yang sudah lupa, MNM itu merupakan singkatan dari nama Melina, Johnny Nitro dan juga Joey Mercury. Ketika Melina masih menjadi pendamping dari Nitro dan Mercury, mereka sudah pernah memenangkan sabuk WWE Tag Team Championships beberapa kali. Sedangkan sewaktu menjadi pegulat tunggal, prestasi dari Melina bisa dibilang luar biasa impresif. Pasalnya, sejak bergabung dengan WWE pada tahun 2004 di OVW, hingga tahun 2011, Melina yang memiliki darah Meksiko ini telah berhasil memenangkan 2x sabuk Divas Championship dan juga 3x sabuk WWE Women's Championship. Pasca meninggalkan WWE pada tahun 2011 silam, Melina sudah tampil di beberapa promosi gulat independen yang ada di Amerika Serikat. Selain tampil di promosi gulat indie, Melina juga sempat tampil di promosi gulat major yang bernama Lucha Underground pada tahun 2015 silam. Di posisi ke-6, Sunny. Jika ada di antara dari kalian yang penasaran siapa diva pertama yang mendapatkan sebutan sebagai diva di WWE, maka jawabannya adalah Sunny. Diva inilah yang sering disebut-sebut sebagai The First atau Original Diva. Dia mendapatkan gelar tersebut, itu semua berkat kecantikan dan juga keseksian yang dimilikinya pada waktu itu. Oleh karena itulah, Sunny menjadi primadona di kalangan pegulat dan juga pecinta gulat di tahun 90-an. Buktinya sudah banyak sekali pegulat yang jatuh di pelukan Sunny. Beberapa di antaranya adalah Shawn Michaels dan juga Bret Hart, meskipun Bret membantah pernah memiliki hubungan spesial dengan Sunny, yang notabene merupakan dua pegulat WWE paling populer di pertengahan tahun 90-an. Sejak bergabung dengan WWE dari tahun 1995 sampai tahun 1998, Sunny lebih banyak menghabiskan karirnya di WWE sebagai seorang valet atau pendamping dari beberapa pegulat. Selain pernah menjadi valet di WWE, Sunny juga pernah menjadi valet di berbagai promosi gulat besar lainnya. Sebut saja seperti ECW dan juga WCW.
atas dedikasinya bagi WWE di tahun 90-an. Pada tahun 2011 silam, WWE mengumumkan dirinya masuk menjadi anggota WWE Hall of Fame. Di posisi ke-5, KAITLYN. Bagi kalian para pria pengagum wanita yang memiliki badan yang kekar, maka Caitlyn merupakan wanita yang ideal untuk kalian semua. Meski memiliki badan yang kekar, tidak sekekar Cina di Attitude Era dulu. Tapi menurut penglihatan saya sendiri kalau Caitlyn ini memiliki wajah yang lumayan manis dan juga tubuh yang super hot bagi wanita yang menggemari olahraga binaraga. Caitlyn sendiri bergabung dengan WWE, tepatnya di FCW pada tahun 2010 silam. Caitlyn berhasil dipanggil ke main roster setelah dirinya berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya di NXT yang pada waktu itu masih berformat seperti game show. Sejak beraksi di main roster dari tahun 2011 hingga memutuskan untuk pensiun pada tahun 2014, Caitlyn telah berhasil memenangkan 1x Sabuk Divas Championship. Caitlyn memutuskan pensiun dini setelah dirinya merasa cukup dengan karirnya sebagai seorang pegulat di WWE. Pasca meninggalkan WWE, Caitlyn disibukkan dengan kehidupan barunya sebagai seorang istri. Selain menjadi ibu rumah tangga, dia juga menjalankan bisnisnya dalam bidang fitness clothing. Perusahaan pakaian fitnessnya itu sendiri dia beri nama Celestial Bodies. Bukan hanya mengurus bisnis clothingnya, dia juga sering mendapatkan tawaran untuk menjadi model photoshoot di beberapa majalah khusus binaraga. Di posisi ke-4, Aksana. Kalau bukan karena research kesana kemari sebelum membuat artikel ini, kemungkinan besar saya tidak akan menyertakan Diva Kelahi Ran Lituania ini ke dalam top 10 list ini. Pasalnya, sebelum saya menemukan Aksana di salah satu website, saya benar-benar lupa kalau diva yang satu ini pernah bergulat untuk WWE. Aksana sendiri bergabung dengan WWE pada tahun 2009 silam. Di awal karirnya bersama WWE, Aksana lebih banyak bergulat di FCW. Di sana, Aksana pernah memenangkan sabuk juara FCW Divas Championship. Sedangkan ketika dirinya dipanggil ke main roster, karir bergulat Aksana terbilang biasa-biasa saja, cenderung terlupakan. Hingga kontraknya tidak diperpanjang oleh WWE pada tahun 2014 silam, Aksana sama sekali tidak pernah memenangkan sabuk juara di main roster. Sama seperti Caitlyn tadi, Aksana merupakan diva yang sangat menggemari olahraga bodybuilding. Bahkan sebelum dirinya bergabung dengan WWE, Aksana terlebih dahulu menggeluti dunia binaraga. Ketika dia masih menjadi binaragawati, Aksana pernah memenangkan 2 medali perak dan 1 perunggu di beberapa kontes binaraga amatir yang pernah dia ikuti. Di posisi ke-3, Candice Michelle. Selanjutnya ada lagi alumni dari Divas Arc yang masuk ke dalam list ini. Meskipun Candice Michelle tidak berhasil keluar sebagai pemenang dalam pencarian bakat milik WWE itu, tapi Vince McMahon selaku penyelenggara acara tertarik untuk mengontrak Candice Michelle untuk menjadi bagian dari Divas roster pada waktu itu, 2004. Itu semua terjadi berkat wajah cantik dan juga tubuh super hot yang dimiliki oleh diva blasteran Jerman Costa Rica ini. Bagi yang belum tahu, Candice Michelle lah alumni pertama dari Divas Arc yang berhasil memenangkan sabuk Women's Championship. Namun sayang, itu merupakan satu-satunya sabuk juara yang pernah dia menangkan di WWE. Setelah cedera demi cedera yang dia alami selama berkarir di WWE, WWE akhirnya memutuskan untuk melepas Candice Michelle pada tahun 2009 silam. Pasca meninggalkan WWE, Candice sibuk dengan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Ketika dirinya masih bekerja di WWE, Candice Michelle pernah mendapatkan tawaran untuk menjadi model di majalah dewasa terkenal Playboy. Di mana pada saat itu, Candice difoto dalam keadaan telanjang. Bahkan sebelum dia bergabung dengan WWE, Candice sebelumnya juga sudah pernah tampil di majalah milik Hugh Hefner tersebut. Selain Playboy, Candice juga sudah pernah tampil di beberapa majalah khusus bodybuilding dan juga otomotif. Di posisi ke-2, Layla. Di posisi runner-up ada lagi alumnus Divas Arc yang terbilang cukup sukses selama masih berkarir di WWE. Layla mengikuti Divas Arc pada tahun 2006 silam, di mana dialah yang pada akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang di kontes pencarian divas baru itu.
Setelah bergabung dengan WWE, dia sempat menjadi valet dari William Regal dan juga Fandango. Namanya bersinar sewaktu dirinya dipasangkan dengan Michelle McCool yang notabene merupakan istri dari The Undertaker. Saat Layla dan Michelle McCool dipasangkan, keduanya dikenal sebagai Lycool. Ketika masih menjadi duo Lycool, Layla dan rekannya itu dikenal sebagai divas yang suka sekali ngebully diva lainnya. Salah satu korbannya adalah anggota dari SmackDown Live saat ini yaitu Mickie James. Sepanjang karirnya sebagai seorang pegulat tunggal di WWE, Layla telah berhasil memenangkan sabuk Divas Championship dan juga WWE Women's Championship masing-masing sebanyak 1x. Layla lantas meninggalkan WWE pada tahun 2015 silam, di mana tidak lama setelah itu dia memutuskan untuk pensiun dan mulai fokus dengan kehidupan barunya sebagai seorang istri. Sebelum memilih terjun sebagai seorang pegulat pro, dulunya Layla merupakan seorang penari atau dancer. Bahkan ketika dirinya masih menjadi seorang dancer, Layla pernah menjadi penari latar untuk beberapa musisi ternama seperti John Legend dan Kanye West, I Hate Both of Them. Dan di posisi ke-1, Eve Torres. Akhirnya sampai juga kita posisi puncak dalam list ini dan pegulat yang saya beri predikat sebagai diva terseksi di artikel Top 10 The Sexiest WWE Divas Part 2 ini adalah Eve Torres. Sama seperti Rosa Mendes, Candice Michelle dan juga Layla di atas tadi, Eve Torres juga merupakan jebolan dari Divas Art Competition. Sama halnya dengan Layla, Eve Torres juga merupakan pemenang di kompetisi tersebut. Eve Torres berhasil menjadi pemenang di Divas Arc edisi tahun 2007. Setelah bergabung dengan WWE, Eve terlebih dahulu dikirim ke OVW. Setelah beberapa bulan dilatih di sana, Eve Torres menjalani debutnya di main roster setahun kemudian. Namun di awal karirnya di main roster, Eve lebih banyak mengikuti kompetisi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan gulat seperti kontes bikini dan juga adu panco. Setelah di tahun pertamanya di main roster lebih banyak dia habiskan untuk menjadi kontestan di kompetisi bikini dan lain sebagainya. Akhirnya di tahun 2009, Eve Torres mendapatkan rival pertamanya sebagai seorang pegulat di WWE. Rival pertamanya pada waktu itu adalah Michelle McCool. Sejak saat itu, Eve Torres sudah beberapa kali berganti-ganti rival. Pencapaian terbaik Eve dia dapatkan di tahun 2010. Di tahun tersebut dia berhasil memenangkan sabuk Divas Championship pertamanya. Jika di total keseluruhannya, Eve Torres telah berhasil memenangkan sabuk juara tersebut sebanyak 3x. Atas pencapaian tersebut, Eve Torres dinobatkan sebagai diva pertama yang berhasil memenangkan sabuk Divas Championship itu sebanyak 3x. Selain bergulat sebagai pegulat tunggal, Eve juga diingat pernah menjadi valet atau manajer dari beberapa pegulat. Sebut saja beberapa di antaranya seperti Crime Time, SAT dan JTG, dan R-Truth. Bukan hanya pernah mendapatkan peran sebagai pendamping, Eve juga pernah mendapatkan peran sebagai eksekutif administrator di brand RAW dan juga asisten dari general manager brand SmackDown. Eve Torres memutuskan meninggalkan WWE pada tahun 2012 silam, karena pada waktu itu dirinya ingin fokus menekuni bidang barunya sebagai seorang instruktur bela diri di Gracie Empowered Self-Defense Program. Bagi kalian yang belum tahu, saat ini Eve Torres telah memegang sabuk ungu di Akademi Khusus Brazilian Jiu-Jitsu milik keluarga petarung MMA ternama The Gracie Family. Bahkan suaminya sendiri merupakan salah satu anggota keluarga dari The Gracie Family yang bernama Rener Gracie. Meskipun saat ini Eve Torres sudah tidak lagi bekerja untuk WWE, tapi dirinya telah diangkat oleh WWE sebagai brand ambassador mereka. Jadi itulah 10 pegulat terseksi bagian kedua. Jangan lupa klik tombol subscribe, share dan like, serta nantikan postingan news dan facts SmackDown dan WWE.